Halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas salah satu karakter paling ditakuti sekaligus paling dicintai di Tsukimichi, si bos besar paling tangguh, Tomoe. Tapi tunggu dulu, sebelum dia jadi cewek anggun berkimono yang kita kenal sekarang, dia aslinya adalah Shen. Naga superior yang benar-benar nyata dan gak bisa diajak bercanda. Di novel ringannya dijelasin kalau versi anime itu sebenarnya masih kurang maksimal menggambarin naga satu ini. Dia ini bukan sekadar kadal raksasa bersayap, melainkan salah satu dari sedikit naga superior yang berkuasa atas segalanya. Kekuatannya juga gak main-main. Dia gak cuma semburin api kayak naga biasa. Kemampuan utamanya adalah kabut. Tapi ini bukan kabut pagi biasa yang bikin sejuk, melainkan kabut ilusi yang bisa bikin kamu hilang dari peta. Begitu kamu masuk ke wilayahnya, tamat sudah riwayatmu. Kamu bakal terjebak di dalam labirin mental tempat dia bebas mengendalikan segalanya. Intinya, dia bakal bikin otakmu meledak karena ilusi yang dia buat. Sebelum ketemu Makoto, Shen ini benar-benar ngerasa bosan menjalani hidup. Dia cuma malas-malasan karena gak ada satupun musuh yang sanggup bertahan satu ronde lawan dia. Saking hebatnya naga satu ini, para dewa pun sampai ogah berurusan sama dia dan milih buat menghindar. Dia hidup mengasingkan diri di dunianya sendiri, jauh dari makhluk-makhluk lemah karena merasa gak ada yang selevel. Di novelnya kelihatan banget kalau dia udah muak sama rutinitas yang monoton, dan selalu nungguin seseorang yang bisa bikin hidupnya lebih menantang. Menariknya, kemampuan Asora miliknya itu bukan cuma sekadar ruang kecil buat sembunyi. Itu adalah dimensi pribadinya sendiri. Shen ini mirip kayak hacker realitas karena dia bisa membaca ingatanmu cuma lewat aroma tubuh. Makanya pas dia pertama kali ketemu Makoto, alih-alih langsung menghabisinya, dia malah shock berat. Begitu dia mengintip isi kepala protagonis kita, dia langsung menemukan seluruh hal luar biasa tentang Jepang. Mulai dari samurai, katana, harga diri, sampai acara televisi. Hal itu yang bikin dia langsung tertarik. Di momen itulah dia merasa menemukan tujuan hidup baru. Dia langsung buang gelar naga pemarah dan berubah jadi Tomoe yang kita kenal. Semua itu terjadi cuma karena dia jatuh cinta sama ingatan dari dunia lain. Gila banget kan? Siap-siap semuanya, karena sekarang kita masuk ke bagian paling seru, momen di mana Shen akhirnya kena batunya. Bayangin aja ada naga paling ditakuti di dunia, yang terbiasa bikin semua makhluk tunduk, tiba-tiba ketemu sama cowok yang sekilas kelihatan biasa aja tapi punya kekuatan yang bisa bikin para dewa merinding. Di versi anime pertarungan ini kelihatan cepet banget, tapi di novel ringannya, duel antara Makoto dan Shen itu beda level. Ini bukan cuma soal adu pukulan, melainkan benturan tekad yang luar biasa. Shen sempat mencoba menjebak Makoto pakai kabut ilusinya buat menguji seberapa tangguh cowok ini. Tapi tebak apa yang terjadi? Dia langsung sadar kalau Makoto bukan manusia sembarangan. Cowok ini punya tekanan magis yang sangat besar sampai-sampai kabut ilusi milik Shen mulai hancur berantakan. Tapi hal yang benar-benar bikin naga kita terpukau bukan cuma karena bocah ini jago berantem, melainkan apa yang dia lihat saat mencoba membaca pikirannya. Shen ngerasa kayak lagi dapat tiket nonton bioskop VIP. Dia melihat sejarah Jepang, kode kehormatan samurai atau Bushido, dan seluruh kebudayaannya menurut dia benar-benar luar biasa indah. Dia saking terpesonanya sama ingatan Makoto sampai memutuskan buat berhenti bertarung dan memilih buat bergabung jadi sekutunya. Nah, disinilah drama kontrak yang menarik itu dimulai. Biasanya, kalau manusia bikin perjanjian sama monster, si monster bakal mendominasi atau paling gak posisinya seimbang. Tapi sama Makoto, ceritanya beda total. Kontrak yang terbentuk malah hubungan penguasa dan pelayan, dengan pembagian kuasa 80-20. Makoto jadi bos besar dan Shen jadi bawahannya. Monster lain pasti bakal merasa terhina dan ngamuk, tapi Tomoe justru kegirangan bukan main. Kenapa bisa begitu? Karena dengan menjadi pelayannya dan menerima nama Tomoe,
dia gak cuma dapat tempat di samping cowok paling kuat, tapi dia juga dapat wujud manusia yang menawan. Dan yang paling penting, dia dapat hak buat hidup kayak di dalam novel sejarah fiksi kesukaannya. Di titik inilah dia berhenti jadi kadal raksasa dan resmi berubah jadi tangan kanan, ahli strategi, sekaligus penggemar nomor 1 kebudayaan Jepang. Itu baru yang namanya taktik cerdas. Sekarang kita bahas bagian yang paling krusial. Kalau kalian pikir Tomoe cuma sekadar pengawal yang jago main pedang, kalian salah besar. Mari kita bahas Asora, dimensi khusus yang tercipta dari kekuatan kabutnya. Di anime tempat ini kelihatan kayak perkemahan biasa yang ramah, tapi di novelnya dijelasin kalau tempat ini adalah eksperimen sosial paling gila yang pernah ada. Tomoe gak cuma menyediakan lahan kosong, dia terjun langsung jadi arsitek sekaligus penguasa di sana. Bayangin aja, tiba-tiba kamu kedatangan sekumpulan orc dataran tinggi yang berwajah mirip babi tapi tangguh banget, ditambah para manusia kadal yang lagi luntang-lantung cari tempat tinggal. Siapa yang menertibkan mereka semua? Tentu saja Tomoe. Dia gak suka basa-basi, langsung dikasih pekerjaan, dibuatkan aturan, dan dibangun sebuah sistem di mana semua orang harus bekerja keras demi kemajuan wilayah tersebut. Hal yang sangat menarik di versi novel adalah cara dia mengatur para kurcaci, sang ahli penempas senjata. Dia tahu betul kalau mau bikin Makoto jadi pemimpin tertinggi, mereka butuh pasukan dan teknologi yang gak dimiliki pihak lain. Makanya Tomoe selalu sibuk kesana kemari buat merekrut ras-ras baru sekaligus memastikan gak ada yang berani macam-macam. Dia yang mengurus semua urusan kotor, negosiasi berat, dan menentukan siapa yang boleh menetap atau harus diusir dari wilayahnya. Tapi yang paling luar biasa adalah fakta bahwa Asora merupakan cerminan dari ambisi Tomoe sendiri. Karena dia sangat terobsesi sama Jepang kuno, dia menyulap seluruh tempat itu punya atmosfer zaman kuno. Dia bahkan mendoktrin semua ras bahwa menjadi samurai adalah kasta tertinggi. Bayangin aja ada orc yang mencoba belajar tata krama dan etika Jepang, pasti kelihatan kocak banget. Tapi berkat ketegasannya, Asora berubah jadi wilayah paling aman sekaligus paling maju di dunia yang kacau itu. Jangan sampai salah paham, meskipun Makoto adalah sang waka atau tuan muda di sana, sosok yang sebenarnya menggerakkan roda politik dan menjaga ekonomi biar gak hancur adalah naga kita ini. Dia adalah otak kriminal di balik layar, sosok yang memastikan nama baik perusahaan Kuzunoha dihormati di mana-mana. Kasarnya, tanpa ada Tomoe, Asora cuma bakal jadi tanah kosong terlantar dan Makoto bakal kebingungan kayak orang hilang. Dialah sosok utama yang menjaga semuanya tetap berjalan semestinya. Gas kita panasin mesinnya semuanya. Karena kalau kalian pikir Tomoe cuma pakai katananya buat gaya-gayaan atau pemanis doang, kalian jelas salah besar. Di segmen kali ini kita bakal bedah habis kenapa Tomoe ini adalah mesin perang mematikan yang bisa bikin para petarung paling tangguh sekalipun gemetaran sampai ke tulang. Hal pertama yang harus dipahami adalah dia gak lahir langsung jago main pedang. Sama sekali enggak. Seluruh teknik samurai itu dia tiru langsung dari ingatan Makoto. Tapi karena dia adalah naga superior dengan kecerdasan tingkat jenius, dia gak cuma sekadar belajar, melainkan menyempurnakan seluruh teknik tersebut. Di novel ringannya dijelasin kalau gaya bertarung dia itu bukan cuma modal otot atau kekuatan murni, tapi penuh taktik cerdas dan manipulasi kabut. Dia bisa menciptakan klon dirinya sendiri yang bukan sekadar ilusi bayangan biasa, melainkan salinan yang punya massa fisik asli dan bisa memberikan hantaman telak ke musuh sebelum mereka sadar mana Tomoe yang asli. Terus gimana dengan katananya? Senjata satu ini jelas bukan barang murahan yang bisa kalian temukan di pasar malam. Katana tersebut adalah sebuah karya seni mahakarya yang ditempa langsung oleh para kurcaci kuno di Asora, didesain khusus buat menahan tekanan magis luar biasa besar milik Tomoe. Dia memadukan kekuatan naganya dengan teknik iaijutsu atau seni mencabut pedang dan menebas dalam sekejap mata. Begitu dia memutuskan buat menghabisi musuhnya, kamu bahkan gak bakal sempat melihat kilatan bajunya, tahu-tahu tubuhmu sudah terbelah jadi dua.
Tapi hal paling ekstrim yang gak diceritain secara detail di versi anime adalah bagaimana kemampuan dia dalam membagi kekuatannya berkembang pesat. Di dalam novel, Tomoe menciptakan versi mini dari dirinya sendiri kayak mini Tomoe yang ikonik itu buat membantu dia melakukan penyelidikan atau menjaga wilayah Asora saat dia lagi pergi berdua dengan Makoto. Tapi dalam pertempuran, kemampuan memecah kesadaran ini bikin dia hampir mustahil buat diserang. Rasanya kayak bertarung melawan asap. Pas kamu coba pukul, tiba-tiba dia lenyap jadi kabut dan tahu-tahu udah muncul di belakang buat menusukmu. Selain itu, Tomoe juga mengembangkan teknik orisinalnya sendiri yang diberi nama keren dengan gaya Jepang kuno. Dia gak cuma bisa menebas daging makhluk hidup, tapi dia juga bisa menebas ruang itu sendiri. Kalau dia mau menyingkirkanmu, dia tinggal membuka celah dimensi pakai katananya dan melemparmu ke dunia lain. Saking hebatnya naga favorit kita ini. Dia bukan sekadar bawahan biasa, melainkan perisai sekaligus tombak utama yang bakal membuka jalan buat sang bos besar Makoto ketika situasi di lapangan sudah mulai kacau dan berbahaya. Tunggu dulu semuanya. Karena sekarang kita bakal bahas hal yang benar-benar bikin Tomoe jadi bos paling berpengaruh di perusahaan Kuzunoha. Jangan mikir kalau hidup dia itu cuma soal tebas-tebasan pakai katana saja. Justru hal yang bikin Tomoe jadi aset paling krusial adalah isi kepalanya yang cerdas. Di novel ringannya kelihatan banget kalau di saat Makoto kadang terlalu polos atau kebingungan, Tomoe adalah sosok yang selalu berpikir realistis dan logis. Dia adalah ahli strategi sejati yang punya insting tajam dalam urusan bisnis maupun politik. Kalau harus berhadapan dengan para pedagang paling licik atau raja-raja yang sombong, Tomoe yang bakal maju paling depan. Dia bisa membaca sifat orang lain dengan sangat akurat, bukan cuma karena bisa mengintip ingatan mereka, tapi karena dia paham betul bagaimana dunia politik bekerja. Di semesta Tsukimichi tempat semua orang cuma peduli pada keuntungan pribadi, Tomoe adalah benteng utama yang memastikan agar Makoto gak gampang ditipu oleh siapapun. Tapi hati-hati, karena disinilah sisi mengerikan dari Tomoe mulai terlihat. Kesetiaan dia kepada Makoto bukan cuma sekadar rasa hormat biasa kepada atasan. Itu adalah kesetiaan mutlak yang benar-benar kejam. Kalau Tomoe merasa ada seseorang yang berpotensi mengancam keselamatan Makoto atau kedamaian Asora, dia gak bakal segan-segan bertindak. Dia adalah sosok yang selalu mengusulkan solusi dingin dan ekstrim, hal-hal yang biasanya bikin Makoto merasa gak tega buat melakukannya. Kalau dia harus menghapus seseorang dari peta dunia demi ketenangan sang tuan muda, dia bakal melakukannya tanpa ragu dan setelah itu bisa tidur nyenyak banget. Kita juga gak boleh lupa bagaimana cara dia menertibkan internal mereka. Di antara dia, Mio, dan kemudian Shiki, ada hierarki yang sangat jelas. Meskipun mereka sering berebut perhatian Makoto kayak anak kecil rebutan mainan, mereka semua tahu kalau keputusan Tomoe itu mutlak dan gak bisa diganggu-gugat. Dia yang mengatur jadwal latihan, memastikan keuangan perusahaan gak bangkrut, dan merancang pergerakan jangka panjang mereka. Intinya, dia sudah bermain catur di saat yang lain baru belajar cara memegang bidaknya. Itu baru bos kita, perpaduan sempurna antara pesona fisik, kekuatan tempur, dan otak yang super jenius. Oke semuanya, sekarang kita sudah tahu banyak hal. Kita sudah membahas seluruh perjalanannya sejak Tomoe masih menjadi naga Shen yang ditakuti sampai berubah jadi tangan kanan sekaligus pengawal utama Makoto. Tapi perjalanan ini masih panjang banget. Di dalam novel ringannya, kelanjutan kisah Tomoe ini berada di level yang jauh lebih seru. Tanpa memberikan bocoran besar yang bisa merusak keseruan kalian, yang jelas hubungan dia dengan sang tuan muda bakal makin erat dan kekuatannya terus berkembang seiring dengan meningkatnya level sihir milik Makoto. Dia tetap menjadi sosok penting yang menjaga keseimbangan di tengah dunia yang penuh kekacauan ini. Harus diakui kalau gak ada karakter yang bisa menyamai Tomoe. Dia adalah kombinasi langka antara kekuatan murni seekor naga, kedisiplinan seorang samurai kuno, dan kecerdasan seorang pengusaha sukses. Makanya gak heran kalau dia jadi karakter favorit banyak orang. Tanpa kehadiran dia,
petualangan di Tsukimichi gak bakal punya cita rasa epik dan komedi seru yang selama ini kita nikmati. Sekarang pertanyaan pentingnya buat kalian semua yang menentukan arah konten di channel ini. Kalian tahu sendiri kalau gue berencana buat bikin rangkuman lengkap dari novel ringan Tsukimichi, tapi gue pengen kalian yang menentukan dari mana kita bakal mulai pembahasannya. Apakah kalian pengen rangkuman ini dimulai benar-benar dari bab pertama sekali? Dengan begitu kita bisa mengupas tuntas seluruh detail kecil, isi pikiran Tomoe, dan berbagai adegan seru yang dilewati begitu saja di versi animenya karena durasi. Atau kalian lebih milih buat langsung melompati bagian yang sudah diadaptasi dan mulai tepat dari titik di mana musim kedua animenya berakhir. Jadi kita bisa langsung masuk ke cerita baru dan melihat kelanjutan nasib Makoto bersama pasukannya. Tulis pilihan kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa buat berikan like kalau kalian setuju kalau Tomoe adalah karakter terbaik di anime ini. Bagikan video ini ke teman-teman sesama wibu kalian. Dan pastikan buat subscribe biar gak ketinggalan pembahasan seru lainnya yang lagi gue siapin. Sampai jumpa di video berikutnya semuanya. Cabut dulu.